Sedekah pertama kali mobil tahun berapa? Carry berapa tahun? Berapa tuh? 2003. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin tentang mobil. Nah, di luar negeri Yus Mansur ya, ketika bertemu dengan TKW, dia itu bercerita bahwasanya dia itu sedekah mobil carry. Dan tapi ya teman-teman, tapi dia bingung menyebutkan nomor serinya. Nah, kenapa dia bingung? Karena cerita itu adalah cerita karang-karangan. Saya bisa sebut karang-karangan, kenapa? Karena di video lain, Yusuf Mansur itu cerita tentang ya mobil yang lain gitu yang disedekahkan. Dan itu kan aneh ya, kok bisa orang lupa dengan sedekah sebesar itu? Kalau 100.000, 200.000, 300.000, atau sejuta mungkin dia lupa ya. Atau dia pernah sedekah barang, baju, atau apa mungkin lupa. Tapi kalau mobil, kayaknya kalau dia udah jadi triliuner mungkin nggak lupa ya. Tapi kalau mobil pertama disedekahkan ya lupa. Bahkan mobil yang pertama dipakai dan nggak disedekahkan kita juga ingat ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya ke ngawuran Yusuf Mansur dan apa ya, dusta atau apa ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk check it out. Harus banyak bersedekah. Nggak bakal bohong, bener-bener nggak bakal bohong. Saya dapat mobil hitungannya yang pertama waktu itu mirip ceritanya seperti Mas Anto. Dapat mobil nih, setelah berhasil sedekah, saya bilang sama Allah, ya Allah, kami berbaik sangka kepadamu bahwa insya Allah ini adalah kebaikan darimu dari sedekah kami ya Allah. Tapi kami pengen mobil yang lebih baik. Kami pengen mobil yang lebih cakep, kami pengen mobil yang lebih mahal, pengen mobil yang lebih bagus. Dan bukan cuma mobil di dunia, tapi juga mobil di surgamu ya Allah. Seperti tadi cerita BMW, nah cerita mobil carry waktu itu, carry 10, carry GRV waktu itu, saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau boleh kita sedekahkan ini. Alhamdulillah Pak, istri saya melupakan kelezatan dunia. Saat itu kami punya carry itu udah luar biasa. Kata istri saya, sedekahin aja Pak, yang penting Papa selamat. Alhamdulillah. Terus jalan 2008 mertua alhamdulillah setuju menyedekahkan rumahnya. Subhanallah. Terus jalan akhirnya ya saya bilang ya udah nggak ragu lagi lah sedekah. Makanya saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara akhirnya memilih nabung, lebih baik saudara dagang, jangan nabung. Kalau nabung itu duitnya nanti turun. Kemudian salam-salaman. Begitu salam-salaman, ada seorang yang bilang begini, Ustadz, ente nggak punya mobil ya? Saya bilang saat itu, iya Pak, nggak kepikiran saya sama mobil. Beli dong, pakai ilmu sedekah. Berapa harga mobil, kaliin 10%. Saat itu saya seperti dapat challenge ya, seperti dapat tantangan saat itu. Saya bilang sama orang ini yang kemudian dikenal dengan nama Cahyawan, dan sahabat saya ini juga orang gila sedekah. Sekarang penghasilannya omsetnya 200 miliar satu tahun. Beberapa tahun yang lalu saya bercanda sama dia, oke Wan, ntar saya sedekah dah. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Dek, ada nggak duit 3 juta? Buat apa Kak? Mau beli mobil. Istri saya bingung, di mana ada mobil 3 juta? Belinya bukan di toko, tapi belinya sama Allah. 3 juta bagiin aja udah, nanti tanggung jawab Allah, datengin mobil kita. Istri saya bilang setuju. 3 juta dia cari sama saya, kira-kira 2 hari ketemu. Kita bagiin dah tuh. Alhamdulillah, kira-kira 2 minggu habis peristiwa itu, ada teman saya datang.
Ustaz, bayarin dong mobil aneh. Bayarnya kapan aja Ustaz mau, kapan aja Ustaz punya. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya, oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Terus tapi kan ini harus bayar. Saya menghibur diri, saya bilang sama istri saya, Allah kan ngasih kita pakai dulu, bayarnya kapan saja. Kejar sama Allah supaya kita dapat itu duitnya. Alhamdulillah Pak. Dikejar, kemudian bukan dikejar dengan nyari duit, tapi dikejar dengan sedekah lagi. Ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Orangnya datang, apa dia bilang? Ustaz, ana lagi ngelakuin tanah, punya temen nggak? Kalau ada, Ustaz nggak usah bayar deh mobilnya. Wah, saya bilang luar biasa nih. Mulailah perjalanan lagi saya tuh, sedekah lagi. Saya bilang mudah-mudahan nih tanahnya laku. Alhamdulillah Pak, itu tanah laku tapi tidak lewat saya. Orangnya datang, dia bilang, Tat, tanahnya udah laku. Oh, udah laku? Iya, alhamdulillah. Ini doa antum juga nih. Ya udahlah, saya udah janjikan sama ente, kalau ini tanahnya laku, lewat tangan ente, mobilnya gratis. Nah sekarang karena tanahnya laku lewat orang lain, tapi karena anak cinta sama antum, Zat, udah antum gak usah bayar nih mobil. Subhanallah. Setelah lunas, saya bilang sama istri saya, Mah, jangan lama-lama nih pakai mobil tua nih. Ini mobil tua jangan dipelihara. Sudah koin lagi. Jadi Ford tahun 91 saya sedekahin lagi. Alhamdulillah kemudian dapat mobil Estim saat itu. Tapi apakah kemudian dengan saya bersedekah mobil sama istri berkali-kali dari dulu dengan izin Allah, bukan cuma sekali loh. Kita sedekah pertama kali mobil tahun berapa? Carry berapa tahun? Berapa tuh? 2003. Carry masih mengkilap banget. Terus saya bilang, ini Yusuf Mansur pakai carry. Enggak ke Mercy gitu. Tergeser aja carry-nya. Tekain aja udah. Dikasih Mercy tua. Ya salah kita nih mah, kita kagak nyebut tahunnya. Berbolak-balik. Kalau ngomong tuh selalu ngaco tuh. Iya. Error gitu. Iya. Saya dengar sebelum Bapak memberikan mobil kepada Yusuf Mansur, itu Bapak juga yang membawa Yusuf Mansur untuk diperkenalkan kepada media-media, Pak. Saya pernah diminta tolong lah sama Yusuf Mansur. Pak, tolong saya dikenalkan. Ya dia pengen populer gitu. Populer juga. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Tahun ketika mulai dakwah 2004 keliling ke daerah-daerah, 2005 akhir awal 2006 udah kita putuskan bismillah kita mulai di Jakarta. Dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. 2001 saya tuh udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Saya juga lihat, saya bukan bilang miskin, tapi kondisi nggak ada apa-apa gitu loh. Rumah itu tidak ada mobil, itu nggak ada. Terus 500 meter, dan beliau juga ngomong sendiri, ini sedekah dari orang. Iya. Jadi ketika pada saat suami ngedrop, pernah dulu di tahun 2004 kalau nggak salah, pada saat lagi jatuh-jatuhnya, kan Ustadz jatuh tuh tahun 99. Jadi tukang potong ayam yang gajinya sehari cuma 15.000. Padahal itu 15.000 hanya untuk sewa motornya aja. Untuk kita belum lah selama menjalani rumah tangga 7 tahun pertama itu ya cukup
cukup membuat saya tegar lah. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2005. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Nah ketika 2005 akhir, awal 2006, udah kita putuskan bismillah kita mulai di Jakarta. Oke itu teman-teman. Nah teman-teman, di video yang pertama saya tampilkan yang ada di luar negeri itu di tahun 2014an. Kenapa saya postingan di yang 2014 dulu? Karena nanti ada video yang lebih awal, dan video yang lebih awal artinya tahun-tahun yang lebih awal, dan kemudian tahun yang kesini gitu ya teman-teman. Nah di tahun yang itu, di saat dia di luar negeri itu, dia bicara tentang mobil yang disedekahkan. Pertamanya itu adalah mobil seri ya teman-teman, tapi dia bingung dengan mobil serinya itu seri apa gitu ya teman-teman, dan nggak jelas itu dia dapat mobilnya dari mana atau bagaimana, itu nggak jelas dengan disebutin. Nah di video yang lain yang tahunnya lebih awal, ini tahunnya lebih awal di tahun 2000 berapa lah, intinya belum nyampe ke 2010 ke sini, itu dia cerita mobil yang disedekahkan itu mobil Ford. Dan itu mobil bekas teman-teman, dan mobil itu mobil bekas tahun 91 ya teman-teman. Dan mobil kedua yang dia dapatkan, setelah sedekah mobil Ford itu adalah Suzuki S-Team, dan saya familiar dengan mobil ini karena teman saya ada yang pernah beli. Terus kemudian di video berikutnya, video yang lain ya, Yusuf Mansur menyebutkan sedekah pertama di tahun 2003. Tapi di video itu yang sedang ceramah di depan jemaah perempuan itu, yang ibu-ibu itu yang ada di ruangan itu ya teman-teman bisa lihat ya. Itu dia sedekah di tahun 2003. Nah di sana dia bertanya sama istrinya, tapi istrinya bingung mau ngejawabnya. Jadi kelihatan sekali istrinya itu nggak apa ya, saat ditanya itu malah bingung, bener nggak sih gitu ya, atau dia bingung kok gitu atau gimana. Mungkin istrinya lebih jujur ya teman-teman. Istrinya bingung ditanya. Kan kalau kita lihat yang carry ya, yang carry di video yang awal itu nggak dijelaskan itu carry tahun berapa atau bagaimana. Tapi di situ diceritakan bahwasanya mobilnya masih sangat mulus gitu ya teman-teman. Mungkin mobil baru yang dimaksud Yusuf Mansur. Nah, tapi kan kita tahu di video sebelumnya yang lebih lama tahunnya itu ya, yang video itu diupload lebih lama, itu Yusuf Mansur mengaku mobil Ford tahun 91, dan itu mobil bekas orang tahun 91. Itu udah lama sekali ya teman-teman. Jadi mobil yang disedekahkan mobil carry, dan mobil kedua yang dia dapatkan itu mobil Mercy ya teman-teman. Nah tapi di cerita yang video yang lebih lama itu, di yang pakai baju itu ya teman-teman, itu mobil keduanya S-Team. Kan jelas ya itu kontradiktif, atau mungkin dua-duanya berbohong, atau salah satunya berbohong, atau memang tabiat yang berbohong nih teman-teman. Nah kemudian di tahun 2005 akhir atau 2006 awal, istrinya menyebutkan kan bahwasanya dia itu baru balik ke Jakarta. Jadi sebelumnya dia ceramah atau misalnya keliling di Jawa Timur atau apa ya, terus kemudian dia balik ke Jakarta, memutuskan balik ke Jakarta di tahun akhir 2005-2006. Nah di video yang lain ngaku mobil yang dia sedekahkan pertama, awalnya kan tadi dia sedekah di tahun 2003. Di video yang lain ya, ini lebih baru lagi saat diwawancara sama TV One, saya catat nih 2005 akhir awal 2006 baru mulai ke Jakarta. Di video yang lain ngaku sedekah mobil di tahun 2001, padahal dia di video sebelumnya ngaku sedekah mobil 2003. Ucup ngaku 2005 sudah punya mobil Alphard ya, padahal rumahnya masih tanah. 2005 ya dia udah sedekah Alphard padahal rumahnya masih tanah di TV One itu ya. Nah tapi istrinya bilang 2005 itu akhir itu baru mau ke Jakarta, itu baru balik ke Jakarta, atau 2006 awal gitu ya. Rumahnya di mana gitu ya, dia dapat rumah dari mana, atau dia ngontrak atau bagaimana. Nah itu catatan teman-teman. Padahal kata istrinya akhir 2005 atau 2006
baru ke Jakarta, rumah pun nggak jelas gambarannya ya kan berpindah, mungkin kontrak atau gimana. Dan ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat Yusuf Mansur bicara itu kayak ya penuh dengan kedustaan, atau ceritanya memang cerita fiktif yang dia buat, dia karang itu untuk tujuan kalau dia ceramah di mana, di luar negeri atau di mana, itu tujuannya untuk orang-orang untuk bersedekah dan dikumpulkan kepada panitia. Dan panitianya siapa ya? Tanya Ucup lah. Karena kalau di luar negeri itu ada panitia yang mengadakan kegiatan ya teman-teman, ada yang mengadakan kegiatan yang mengundang Yusuf Mansurnya, terus Yusuf Mansurnya sendiri ada panitianya, misalkan Yusuf Mansur bawa orang-orangnya tuh datang ke luar negeri, dan biasanya kalau menurut berita yang beredar itu yang bawa uang dari luar negeri ya Yusuf Mansur bersama panitianya. Jadi gitu, orang-orang itu dengar cerita Yusuf Mansur itu biar pada sedekah dan dibawa ke panitia Yusuf Mansur. Kan nggak mungkin bos bawa uang gitu ya, karena Yusuf Mansur kan ustadznya gitu ya, ustadznya gitu ya teman. Jadi jelas ya teman-teman, kalau dari awal aja dia sudah sering berbohong, bagaimana dia nggak berbohong ketika dia diinvestasi sama para jamaah gitu ya teman. Udah jelas ya kalau investasi para jamaah itu larinya kemana, ya saya nggak tahu. Sedekah itu larinya kemana, saya nggak tahu. Tapi kenapa Yusuf Mansur bisa punya warung steak sebesar itu? Kenapa Yusuf Mansur bisa punya hotel? Uangnya dari mana gitu ya teman-teman? Atau dia punya rumah, punya mobil bagus, itu uangnya dari mana? Ya itu perlu dipertanyakan. Ya kemungkinan besar usaha restoran yang dia bangun dengan judi itu ya ada kemungkinan itu bisa jadi dari sedekah, atau ada kemungkinan itu memang uang dari para investor jamaah yang dirugikan teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.